Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai latihan soal penalaran dan pemahaman kuantitatif persiapan UTBK tahun 2020. Nah, soal ini bersumber dari soal SBMPTN tahun 2013 kode 111. Untuk soalnya bisa didownload melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Kita langsung saja membahas soal nomor 1. Di sini diberikan sebuah soal 1/5 dari 2/3 min 1/4. Nah, di sini ada kata dari. Kata dari ini menyimpulkan dengan kata atau menyimpulkan sebuah operasi kali. Misal nih, apabila kita disuruh mencari 10% dari 100, nah ini bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan. 10% kita kalikan dengan 100. Kita dapatkan dah hasilnya sekian. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita hanya perlu mengalihkan. Mengalihkan 1/5 kita kalikan dengan 2/3 min 1/4. Nah, sehingga hasilnya kita langsung kalikan. 1/5 kali 2/3. 1 kali 2, pembilang kali pembilang. Dan penyebut kita kalikan dengan penyebut, yaitu 5 kali 3. 15. Kita kurangi 1 kali 1, pembilangnya. Dan penyebutnya 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang kita harus menyamakan penyebutnya. Kita harus mencari KPK dari 15 dan 20. Nah, ternyata KPK-nya adalah 60, sehingga penyebutnya kita buat menjadi 60. 15 agar 60 kita kalikan dengan 4. Sebaliknya 20 agar jadi 60 kita kalikan dengan angka 3. Sehingga 15 kali 4 60, dan penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilang juga harus kalikan 4. Sehingga 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangi dengan 3 kali dengan 1 sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 5/60. Nah, di sini pecahannya bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, 60 bagi 5 sama dengan 12. Jadi hasilnya 1/5 dari 2/3 min 1/4 adalah 1/12. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita diberikan jika 2013 AB kita kurangi dengan 4 sama dengan 3030, maka berapakah nilai dari 6039 AB? Nah, di sini ada sesuatu yang unik, di mana dia 2013 dan 6039. Nah, ternyata ini merupakan 3 kali lipatnya. Nah, sehingga bentuk yang di atasnya 2013 AB dikurangi 4 sama dengan 3030. Nah, kita bisa kumpulkan suku-suku yang sejenis. Yang ada variabelnya kita biarkan di kiri. Sehingga dia 2013 AB sama dengan 3030 kita kurangi dengan 4. 3030 pindah ruas jadinya plus 4. Sehingga 2013 AB sama dengan 3034. Nah, sekarang kita disuruh mencari berapakah nilai dari 6039 AB. Nah, ternyata 6039 AB ini bisa kita ubah menjadi 3 dikali dengan 2013. Ini hasilnya 6039, kita kalikan dengan AB. Nah, kita ketahui 2013 AB kita udah dapat hasilnya adalah 3034. Sehingga tinggal kita ganti nilainya, 3 dikali dengan 3034 atau 2013 kali dengan AB. Sehingga hasilnya adalah 9102 atau jawaban yang nomor D. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita disuruh untuk menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan yang bentuknya rasional. Jadi dia 0,3333 dan seterusnya. Nah, ingat lagi, untuk mengubah pecahan atau mengubah bilangan rasional ke bentuk pecahan itu bisa kita mengalihkan dengan berapakah perubahan bilangan di belakang koma. Semisal kita mempunyai bilangan 0,32332. Nah, ini dia perubahannya atau perubahan yang tetap di belakang koma terjadi setiap 2 kali, yaitu 32, 32, 32.
Nah, untuk membuatnya agar menjadi pecahan, ini kita misalkan dengan X. Nah, sekarang karena dia 2 kali pengulangan, maka kita kalikan dengan 100. Kita kalikan dengan 100 di kedua ruasnya. Sehingga 100 atau X kali 100 dapatnya 100X. Kemudian 0,3232 dan seterusnya ini kita kalikan dengan 100, hasilnya adalah 32,3232 dan seterusnya. Nah, sehingga bentuknya ini bisa kita cari selisihnya. 0,323232 kita kurangi dengan 32,3232 dan seterusnya. Ini bilangan di belakang koma akan saling menghilangkan, sehingga sisanya adalah 32 sama dengan X dikurangi dengan 100 min 99X. Yang di kiri juga hasilnya negatif, sehingga X nya itu sama dengan 32/99. Nah, inilah konsep mengubah bilangan rasional menjadi bilangan pecahan. Nah, sehingga bentuk ini soal nomor 3 bisa kita ubah bentuknya menjadi 0,5 kita tambahkan dengan 0,333 dan seterusnya. Nah, kita akan mengubah dulu 0,33 ini menjadi sebuah pecahan. 0,333 dan seterusnya. Ini kita misalkan dengan X. Perubahannya selalu dia berulang atau berulang sebanyak sekali. Nah, kalau dia berulang sebanyak sekali, maka kita kalikan 10. Tadi kalau dia berulang 2 kali, kita kalikan 100. Nanti misalnya berulangnya 3 kali, misalnya 0,123, 123, 123 dan seterusnya. Nanti ini pengalinya adalah kalikan dengan 1000. Begitu juga seterusnya. Sehingga 0,3333 kita kalikan dengan 10 dapatnya 3,3333 dan seterusnya. X kali 10 sama dengan 10X. Kita cari selisihnya. Desimalnya akan saling menghilangkan. Sehingga hasilnya 0 kita kurangi dengan 3, hasilnya minus 3. Sama dengan X dikurangi dengan 10 min 9X. Sehingga X-nya sama dengan 3/9. Nah, 3/9 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Dapatlah X atau 0,33333 yang kita misalkan tadi. Sehingga bentuknya ini 0,5 kita ubah ke pecahan biasa, jadinya 5/10 ditambahkan dengan 0,3333 dan seterusnya. Itu hasilnya adalah 1/3. Nah, sekarang kita harus menyamakan penyebutnya. KPK 10 dan 3 adalah 30. Agar 30, maka 10 kalikan 3 dan 3 kalikan dengan 10. Pembilang kita kalikan 3 hasilnya 15. Pembilang kita kalikan 10 hasilnya 10. Sehingga ini hasilnya adalah 25/30. Kita bagi 5 pembilangan penyebutnya, sehingga hasilnya sama dengan 5/6. Atau jawaban yang nomor E. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini hampir mirip dengan soal nomor 1, atau bisa kita bilang sama. Karena di sini kita diminta untuk mencari manakah bilangan yang terbesar dari bentuk 8% dari 8 dan seterusnya. Jadi sama penyelesaiannya kayak nomor 1 tadi. Sehingga untuk mencari 8% dari 8, kita hanya perlu mengalihkan 8% kita ubah menjadi 8/100. Kita kalikan dengan 8 sama dengan 64/100. Nah, kita biarkan dia tetap seperti ini. Kemudian yang kedua, 3% dari 25. 3/100 kita kalikan dengan 25. Dapatnya 75/100. Yang nomor 4 atau yang nomor C, 20%. 20/100 kali dengan 4. 20 kali 4, 80/100. Yang D juga sama, 9/100 kita kalikan dengan 10. Dapatnya 90/100. Yang terakhir,
1/100 kali dengan 65. Hasilnya 65/100. Nah, sehingga yang terbesar adalah pembilang yang paling gede. 60, 75, 80, 90, 65. Jadi 90 adalah bilangan yang terbesar. Sehingga 9% dari 10 adalah yang memiliki nilai paling tinggi. Jadi D adalah jawaban yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam soal nomor 5 kita diberikan sebuah soal. Jika suatu bilangan bulat habis dibagi 4 dan habis bagi 30, maka bilangan tersebut akan habis dibagi berapa? Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita ingat dulu konsep dari keterbagian. Nah, dalam konsep ini, apabila kita memiliki sebuah bilangan, kita misalkan bilangan C, dan C habis dibagi oleh A, dan C pula habis dibagi oleh B, maka akan berlaku juga KPK dari AB nanti juga akan habis membagi C, dengan syarat KPK-nya kurang dari C. Nah, apabila kasus ini terpenuhi, maka nantinya faktor dari KPK-nya juga akan habis membagi C faktornya. Nah, dengan konsep ini kita akan menyelesaikan soal nomor 5. Jadi misalkan bilangan yang lain itu adalah bilangan C. C ini habis dibagi oleh 4. 30 juga habis membagi C. Nah, nantinya KPK dari 4 dan 30 akan habis pula membagi C. Nah, sehingga kita dapatkan KPK 4 dan 30 adalah 60. Ternyata dia juga habis membagi C nantinya. Nah, sehingga faktor dari 60 juga akan habis membagi C, di mana faktor 60 itu adalah 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan seterusnya. Nah, ternyata di sini ada bilangan 12. Nah, ternyata 12 lah bilangan yang habis membagi bilangan C yang lainnya. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yang nomor A. Lanjut ke soal nomor 6. Dalam soal nomor 6 ini kita diberikan sebuah permasalahan. Untuk mengisi 4/7 bagian drum bak mandi dengan air diperlukan waktu 6 jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisiannya dilakukan dengan laju yang sama? Nah, ini sebenarnya konsepnya kita bisa buat konsep perbandingan. Perbandingan. Nah, di sini perbandingan ada dua, yang senilai dan berbalik nilai. Balik nilai. Nah, nanti sebenarnya soal ini bisa kita kerjakan dengan perbandingan yang lebih simpel. Jadi tidak menggunakan senilai ataupun berbalik nilai. Yang jelas nanti kita harus mencari untuk mengisi satu bagian diperlukan waktu berapa jam. Nah, ternyata dari sini akan kita dapatkan untuk mengisi 4 bagian dari 7 itu waktunya adalah 6 jam. Sehingga satu bagian itu akan terisi selama 6/4 jam, di mana 6/4 jam ini merupakan pecahan 1/2 atau 1,5 jam. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya. Nah, ternyata sudah terisi 4/7. Nah, sekarang kita disuruh mencari sisanya. Untuk mencari sisanya itu adalah caranya 1. Jadi satu bak itu kita kurangi dengan yang sudah terisi, 4/7. Kita samakan penyebutnya, 7/7 kita kurangi 4/7 sama dengan 3/7. Nah, yang belum terisi adalah 3 bagian dari 7. Nah, sehingga untuk mengisi 3 bagiannya itu kita hanya perlu mengalikan 3, kita kalikan dengan waktu perbagiannya 1,5.
sama dengan hasilnya 4,5 jam. Jadi yang paling tepat adalah jawab yang nomor B. Soal nomor 6, apabila kita kerjakan secara konseptual, kita bisa menggunakan konsep perbandingan. Jadi kita isi dulu nih bagian-bagiannya, yaitu bak mandi dan waktunya. Kalau 4/7, waktu yang diperlukan adalah 6 jam. Kita ditanya berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya. Nah, ternyata sisa yang belum terisi, kalau kita hitung sama caranya, dapatnya 3/7. 3/7. Ini waktunya berapa sih? Kita misalkan dengan X. Nah, sehingga kita hanya perlu membuatnya atau membandingkannya saja. 4/7 per 3/7 sama dengan 6/X. Kita balik bentuknya. 4/7 kali 7/3 sama dengan 6/X. Hilang-hilang sisanya 4/3 sama dengan 6/X. Kita buat di sampingnya. Jadinya 4 kali X sama dengan 4X. Kita kalikan silang. 6 kali 3 sama dengan 18. Sehingga X-nya itu 18 sama dengan 4,5 jam. Jadi akan menemukan hasil yang sama. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam soal nomor 7 ini ada sebuah kolam. Jika diisi air melalui keran A, B, C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 jam, 12 jam, atau 15 jam. Ini maksudnya jam. Nah, jika ketika keran digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam akan terisi berapa bagian? Nah, kita akan cari dulu kolam terisi apabila ketika kerannya dihidup secara bersama-sama. Jadi bak akan penuh ya. Bak akan penuh ketika keran A-nya kita hidupkan. Jadi keran A-nya itu akan penuh, satu kolam akan penuh selama 10 jam. Jadi ingat cara bacanya. Jadi satu ini bermakna satu kolam. Dan angka 10 bermakna 10 jam. Nah, kita akan hidupkan keran ABC bersama-sama. Sehingga waktunya perlu kita jumlahkan. Yang keran B juga sama. Untuk mengisi satu kolam secara penuh diperlukan waktu selama 12 jam. Dan yang kolam C atau keran C, satu kolam memerlukan waktu 15 jam. Sehingga nanti kalau kita samakan penyebutnya, kita cari KPK 10, 12, dan 15, ternyata KPK-nya adalah 60. Ini 10 agar menjadi 60, kita kalikan dengan 6. 12 kita kalikan dengan 5. 15 kita kalikan dengan 4. Sehingga 6 dikali 1 sama dengan 6. 5 kali 1, 5. 4 kali 1, 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 15/60. Sehingga nanti bentuk pecahan ini bisa disederhanakan dengan cara pembilangnya kita bagi 15, penyebut kita bagi dengan 15. Sehingga hasilnya sama dengan 1/4. Nah, ingat lagi nih, cara bacanya adalah satu kolam akan terisi selama 4 jam. Ini asumsinya ketika keran hidup. Keran A, B, C. Dia hidup, semuanya hidup. Nah, sekarang diminta untuk mencari berapakah bagian yang terisi selama 3 jam. Untuk mengisi sebuah kolam atau satu kolam, kita perlu waktu selama 4 jam. Jadi kalau dia diisi selama 3 jam, ia akan terisi sebanyak 3 jam per total waktunya, yaitu 4 jam. Jadi yang terisi sebanyak 3/4 bagian. Jadi yang paling tepat adalah 3/4. Jadi ini kalau kita ubah ke pecahan desimal, bisa kita ubah menjadi 0,75. Jadi C yang paling tepat.